1,5 plus-plusnya sampai 9 juta, betul? Saya mikir gini, nah di OT kan jualannya kecap, betul? Wafer, betul? Saya mikir gini, ini di Budiarjo ada program jualan tabungan lebih bagus dari BCA. Waduh, kalau saya jadi marketingnya, pasti dapat banyak nasabahnya. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi pertanyaan saya gini, ada lowongan marketing nggak? Dijawab. Ada. Oh, ada. Ya, langsung dijawab ada. Masalahnya agennya nggak ada kayak gitu sekarang. Masih banyak Bu, masih banyak. Masih banyak, ya. Kalau nanti ngomongnya kayak gitu, betulan nggak ada loh Bu. Nggak boleh ngomong kayak gitu, hati-hati. Ya nggak apa-apa. Hati-hati ya. Soalnya belum rekrut Pak. Nah, saya tarik. Ya, tarik, ya, buang kelapa. Nah, waktu itu dibilang lowongan marketing ada. Akhirnya bentuknya saya jawab, tanya apa? Ya apa caranya? Ya, bilang gini, gajinya ya ditulis waktu itu. Gaji pokoknya ganti pulpen aja Pak. 0. Apa? Nah, itu yang saya alami saat saya jadi agent. Setelah saya jadi agent, saya cerita seperti ini, ternyata banyak orang blank. Bener ya? Nggak mau kan? Nah, itu untungnya saya waktu itu. Untungnya saya saat saya dibilang gini, gaji pokoknya 0. Saya udah bilang, nggak mungkin. Kalau gaji pokoknya 0, itu kamu harus di sini. Nggak mungkin. Nggak ya? Banyak orang gini, gaji pokoknya 0 langsung nggak mau. Betul? Saya alami kok. Waktu saya jadi agent, jadi itu, saya sering cerita seperti ini, banyak orang bilang, waduh kalau saya nggak ada gajinya nggak mau kok. Kalau nggak ada gajinya nggak mau kok. Tapi waktu itu saya bersyukur, ya saya dikasih Tuhan otak baik. Nggak perlu cerdas untuk mikir kayak gini. Cukup normal aja. Ini rendah hati, bukan camkan aku. Iya kan? Tadi rendah. Masuk akal nggak sih kan? Sering kali kita diterima apa dari sekolah. Ada gula, ada semut. Kalau sampai ada orang mau di Prudential nggak ada gaji pokoknya, nggak masuk akal kan kalau nggak ada apa ya. Nggak perlu orang pintar mikir kayak gini, betul nggak sih? Itu sindiran. Iya nggak sih? Banyak orang menolak. Jangan-jangan benernya mereka nggak mikir gitu loh. Iya nggak sih? Kayak di OT aja. Gaji saya 0,3. Saya mau pindah ke OT dengan gaji 1,5 loh. Tapi kan dengan catatan apa sih? Plus sampai 9 juta. Gitu loh. Waktu dia bilang gaji pokoknya 0. Saya bilang nggak mungkin kalau kamu terima 0 pas. Kenapa kamu mau di sini? Baru dibilang karena di Prudential tahun pertama ikutin sistem. Ya, tahun pertama ikutin sistem itu income 5 juta per bulan. Nah, bagi saya yang pertama kali gaji 5,3, 5 juta gede nggak? Biasa. 5,3 sama 5 juta kecil ya. Jadi waktu itu saya diceritain saat dia cerita sampai sini, saya biasa aja. Saya biasa aja. Oh ya, terus gitu. Ya. Tahun kedua 10 juta per bulan. Nah, ini waktu itu saya mulai mikir Bapak Ibu. Ini mulai mikir, ya. Ini Bapak Ibu boleh pakai untuk itu tuh. Saya sampai nanti masih pakai ini. Tahun kedua 10 juta. Ya, terus dia diterusin ya, tambah cepat. Otak saya sudah mulai ini ya. Oh ya, normal. Mulai tertarik ya. Buat normal ya. Mulai tertarik. Loh, kok bisa ya? Dari 5 ke 10, sedangkan saya 5,3, 5,8. Nggak bisa, ini sampai 5 tahun belum 10. Benar nggak? Nah, terus tahun ketiga 20, tahun keempat 40, tahun kelima 100 juta.
Wush, waktu itu langsung saya bilang gini, loh, ini ceritanya gimana kok bisa 100 juta? Ya, tolong dijelasin saya, hitung-hitungannya kayak apa kok bisa 100 juta? Jadi cuma ngomong kayak gini aja. Ya, terus dia bilang gini, kan saya tanya, gimana hitung-hitungannya? Dia nggak mau jawab. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau misalnya ada orang yang sudah tertarik nih, ya 100 juta gimana? Jangan dijawab. Kalau kalian jawab, ya nanti dia terjawab dengan baik misalnya, tapi belum lengkap, dia akan mengambil kesimpulan sendiri. Dia kalau join, kalau enggak, ya. Jadi dia bilang gini, wah ini mau tahu? Oh ya mau dong, 100 juta nih benerannya kayak apa gitu loh. Gini aja Pak Andi, datang aja ke kantor ketemu orang yang sudah 100 juta. Nanti dijelasin oleh yang sudah 100 juta supaya Pak Andi dapat informasi dengan baik. Saya tetap ngotot, nggak usah ya, nggak usah ke kantor repot-repot. Udah kamu aja jelasin 100 juta gimana. Ya, udah ngotot itu 2 kali. Terus dia bilang gini, nanti kalau saya jelasin takutnya Pak Andi ada pertanyaan yang nggak paham. Saya nggak bisa jawab kan Pak Andi yang rugi. Kapan aku nggak itu maksudnya Alhamdulillah panik. tanyain Masuk. Diamini 2019 dapat SPP. Amin. Ya. Oke. Jadi waktu itu Dia rajin dari masuk pek tangan. Kita lagi rajin dengan ngomong kayak gitu. Iya. Semua sih. pasti dapat lah Iya. ya, pasti dapat. Nah, terus akhirnya gini Bapak Ibu ya. Setelah saya bilang apa? Nanti dijelasin terus dia bilang gini aja nanti teman-temannya kalau saya salah jawab, wah ini rugi ya. Akhirnya ya udah deh kantornya di mana? Baru dikasih tahu. Masuk gini. Sabtu jam sekian. Singkat kita saya datang. Ya. Kenapa kok datang? Pengen 100 juta. Penasaran, tertarik. Jadi yang penting dalam rekrut, bukan cerita lengkap. Percuma cerita lengkap kalau nggak tertarik. Ya, yang penting dalam rekrut bikin dia tertarik. Ya, kasih infonya nggak usah lengkap, kan masih bukan kelas gitu loh. Nah, kalau di kelas di UP ya, kelas apa namanya di sini, itu baru yang lengkap. Tapi untuk membuat orang tertarik datang, ya cukup bikin dia tertarik, nggak usah lengkap. Lengkap itu jika untuk bikin dia join. Saat saya tertarik, penasaran seperti ini, saya belum mau join, karena belum lengkap. Maka untuk dengerin yang lengkap harus tertarik, penasaran. Kalau nggak penasaran, nggak mungkin mau dengerin lengkap, betul nggak? Apalagi jauh-jauh ke kantor lah, apalah, cari alamatnya, kan repot. Jadi harus tertarik. Tuh, ya. Nah, akhirnya saya datanglah ke kantor itu teman-teman. Ya, saya ikut acaranya selama 2 jam. 2 jam full saya ikut. Waktu itu ya, saya berpikir, saya nggak berpikir untuk benci ya, untuk asuransinya saya lupakan waktu itu. Jadi orang tua saya bilang benci asuransi, waktu dijelasin produknya saya kira produknya bagus kok. Nabung dapat manfaat, bener ya? Perusahaannya besar kata bos saya. Oke, terus saya lihat waktu itu dijelasin gini, dapat income 5 tahun 100 juta dengan cara ada penjualan, nggak banyak, ya jualannya juga nggak sampai besar-besar, ya biasa waktu itu. Saya nggak ngerti namanya startup, saya nggak ngerti namanya double startup, PCC, saya nggak ngerti. Yang saya tahu adalah jualannya nggak banyak, oke? Setiap tahun rekrutnya nggak banyak, ya. Promosiin orang juga nggak banyak. Saya kira gini, ini angka masih dalam taraf masuk akal gitu loh. Masih dalam taraf bisa menurut saya. Waktu itu kayak gitu. Saya pernah nggak join MLM? Ya, saya nggak pernah join MLM. Cuman saya beberapa kali datang ke acara-acara diundang sama teman saya. Waktu itu, nah ini, menurut saya nggak masuk akal. Menurut saya, tiap orang punya keyakinan beda-beda. Saya merasa apa ini? Ada bisnis MLM 3 tahun bisa income 27 miliar sebulan.
dengan syarat rekrut 3 juta orang. Ya ditulis di dunia ada 6 miliar orang majus. Ya saya ini nggak punya kapasitas rekrut 1 Surabaya. 3 juta, bukan 3.000. Sepeda. Jadi saya kira nggak masuk akal. Jadi saya nggak join. Ya, tapi di Prudential cuma rekrut 2 orang, promosiin 2 orang. Ya, setiap tahun income bisa naik dengan cara seperti ini. Saya ikutin satu-satu loh. Dan saya merasa kok angkanya nggak ada yang aneh-aneh, nggak dilebih-lebihkan. Ya kalau gini, kalau mau income besar harus jualan 3 miliar, stres saya nanti. Mati. Ya kan, mati. Kan cuma kita waktu itu kan nabungnya 2 juta ya kan. Cari 8 orang aja sudah 150 juta API kan dulu. Saya kira kalau cari 8 orang setahun mestinya nggak susah. Gitu loh. Cari nasabah yang 1 juta atau 2 juta menurut saya mestinya bisa aja. Cari-cari tuh ya pokoknya. Jadi waktu itu di otak saya bisa saya terima dengan baik. Ya kan? Saya kira berarti 5 tahun bisa 100 juta. Ya kan? Seperti ini, 5 tahun bisa 7,7. 5 tahun bisa 100 juta. Oke? Waktu itu saya gini teman-teman. Setelah saya ikut di UPI, oke? Seninnya saya masuk kantor di BCA, saya mulai masukkan surat resign dari BCA. Waktu itu. Ya, saya resign dari BCA. Meskipun cerita ini banyak sekali orang merespon secara katanya saya nekat. Ya, kode aja belum keluar sudah full time, ya kan? Nah, teman-teman, ini bedanya ya. Kalau orang berpikir saya nekat, saya malah berpikir saya ini nggak nekat. Kenapa? Lu kan udah jelas. Kalau disuruh milih handphone Nokia yang lama sama iPhone dari mana? iPhone. Normal tuh berarti. Kalau milih Nokia yang lama itu baru nekat. Tapi kalau milih iPhone normal nggak sih? Normal. Nggak usah, bukan nekat kan? Karena definisi nekat tuh nggak bagus loh. Orang nekat tuh nggak bagus loh. Dia nekat terjun, kan nggak bagus. Bisa mati, bisa nggak, bener nggak? Dia nekat terobos, berarti kan nggak bener, nggak dihitung kan? Kalau saya kan pakai perhitungan, udah jelas. Milih Nokia atau milih iPhone? Ya pasti milih iPhone. Yang kiri ini Nokia, ini iPhone. Pilih mana? iPhone. Ya kan? Disuruh milih 7,7, 5 tahun sama 5 tahun 100 juta, milih mana? 100 juta. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Sesederhana itu aja cara berpikir saya waktu itu. Saya kira mestinya kalau 5 tahun 100 juta. Bisa iya, bisa enggak ya? Bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak, berarti nggak ada 100 juta kan? Kalian 100 juta, ingat saya berapa tadi? 100 juta kan? Nah di BCA bukan bisa iya, bisa enggak. Pasti nggak 100 juta. Pasti nggak 100 juta. Betul. Benar nggak sih? Betul. Jadi kan nggak perlu orang pinter, cukup punya pemikiran normal aja. Ya kan? Milihnya kayak gini loh, nggak perlu nekat. Ini kan udah jelas. Anak kecil disuruh milih permen satu sama permen 1 bungkus, milih mana? 1 bungkus. 1 bungkus. Makanya akal Tuhan bilang apa? Enak kayak bagusnya kayak anak kecil. Ya, nggak pakai banyak pikir. Bener? Karena sudah dewasa itu repot. Ya, gaji pokoknya 0. Wah, nggak mau. Langsung. Kalau kita gini, kalau nggak mau kamu kok di sini bro. Kayak gitu. Ya kan? Banyak orang gini. Sudah nggak di Prudential lagi. Contoh orang ini ya, sudah nggak di Prudential lagi. Oke? Banyak orang gini. Lu udah nggak di Prudential ya? Iya. Wah, berarti Prudential. Kok percaya sama orang yang gagal? Ya kok kan dulu nggak masih di Prudential? Kenapa nggak percaya sama kok kan dulu yang masih di Prudential? Kenapa kita gampang sekali dengan omongan-omongan yang nggak masuk akal gitu? Ya, ada lagi. Jual asuransi susah. Kalau saya waktu itu ya, saat saya jadi agent, kata orang memang jual asuransi susah kan, kata orang. Saat saya jadi agent Prudential, saya mikirnya kayak gini. Loh, kalau jual asuransi susah, oke, nggak mungkin dong perusahaan asing masuk ke Indonesia buka perusahaan asuransi. Waktu saya masih jadi agent mikirnya kayak gitu. Ya, saya udah jadi agent.
itu waktu itu pakai materai 2 materai 6.000-an zaman dulu ya, modalnya 6.000 materai ya, 6.000 rupiah kali 2 materai dulu. Sedangkan saya mikir perusahaan asing ya dari luar negeri dari mana masuk ke Indonesia buka perusahaan asuransi kan nggak mungkin modalnya cuma 2 materai, masih lebih dong. Kalau mereka aja sudah yakin, kira-kira perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri kalau masuk ke Indonesia untuk buka perusahaan investasi ratusan miliar, kira-kira pakai orang analis nggak? Ya. Pasti dicek dong. Pasti. Indonesia ini marketnya bagus atau enggak, benar nggak? Dan dia bayar orang itu kan nggak murah ya, nggak mungkin UMR kan untuk cek kayak gitu, betul? Pasti mahal, betul? Dan orang itu akhirnya bisa memberikan informasi yang sangat bagus bahwa Indonesia marketnya bagus. Akhirnya perusahaan itu berani investasi ratusan miliar untuk buka perusahaan asuransi, betul nggak? Saya gampang. Udah ada orang yang analisa bagus ya sudah, saya garuk aja tambang di sini. Kan gampang. Kalau ada orang ini, wih di sini ada tambangnya atau enggak? Sampai akhirnya ada perusahaan asing investasi di Freeport. Di apa? Analisanya dilaporkan bahwa ada banyak emasnya. Ya gampang dong. Ya udah kita tambang di sana juga aja. Gitu loh. Pakai 2 materai. Saya waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi saya nggak mau dengerin omongan orang. Kan sudah terbukti omongan bapak saya. Papa mama saya bilang apa? Jangan ikut asuransi apa? Oke. Saya lihat dengan jelas. Apa yang saya dengar sudah berbeda dengan asuransi yang dulu. Dia bilang ini ada tabungannya. Kalau asuransi tradisional itu uangnya hilang. Saya langsung mikir, berarti informasi yang bapak saya dengar itu udah kuno. Jadi kalau saya masih dengar omongan bapak saya, jangan-jangan saya hidup di dunia yang kuno berarti nanti. Jadi mulai hari itu saya mulai tidak bisa mempercayai orang lain. Semua yang harus saya buktikan. Gitu. Kalau dibilang jual asuransi susah, nggak masuk akal. Perusahaan asing masih masuk kok. Ya kan? Banyak kan? Apalagi hari ini tambah banyak ya. Ada Suri, ada FWD, ada Hanwa, bener? Banyak gitu loh. Ya, berarti artinya materinya masih besar. Waktu itu artinya saya jadi agent ya, full time di Prudential. Mama saya nggak setuju saya di Prudential. Masih terus pantau. Nah, kalau orang yang nekat, ya Bu ya, kalau orang nekat, banyak halangan, pasti mundur. Ya, kalau orang yang nekat, banyak halangan, banyak gertakan, banyak rintangan, pasti mundur. Benar? Tapi waktu itu saya nggak pakai nekat loh. Saya hitung dengan baik. Saya di BCA 5 tahun cuma segini. Saya di Prudential 5 tahun bisa 100 juta, bisa enggak? Saya mikir, mama saya kan nggak pernah dengar Prudential. Jadi wajar nggak kalau mama saya melarang saya di Prudential? Mama saya cuma tahunya di BCA gajinya oke, betul nggak? Jadi wajar nggak kalau mama saya pengennya saya tetap di BCA? Iya. Wajar. Artinya kita tetap menghormati mama saya tetap menghormati orang tua saya. Tapi saya kan nggak perlu nuruti orang tua saya. Benar nggak sih? Jadi waktu itu saya memutuskan untuk join di Prudential dan saya jalankan bisnis Prudential dengan baik. Ya, waktu itu saya ini melihat Prudential dari sisi jualan. Ya, sama sekali yang namanya bisnis ini bantu orang, ya saya nggak paham. Bisnis ini bisa bantu orang klaim, wah saya nggak paham ya, ada yang itu ada cerita ya, klaimnya bisa keluar 24 juta lah, promen 3 juta. Memang bisnis ini bagus. Tapi pertama kali saya jadi agent, saya nggak ngerti ya itu semua. Pokoknya intinya saya ini mau kaya gitu aja. Saya pokoknya intinya setiap bulan saya mau dapat income lebih dari gaji saya di BCA. Ya kan? Jadi itu pemikiran saya waktu itu, sederhana sekali. Jadi nggak perlu orang pintar untuk bisa milih Prudential. Asal cukup normal aja pemikirannya, pasti bisa bilang Prudential bagus. Ya, jadi waktu itu saya join Prudential, saya setengah tahun saya langsung terjun promosi waktu itu. Dan puji Tuhan, saya promosi unit manager dalam waktu setengah tahun. Kondisinya kantor saya di mana? Jakarta. Jadi saya ini terdaftar jadi agent Jakarta. Ya, jadi di Surabaya saya nggak punya leader, nggak punya kantor. Ya,
Jadi nggak ada kantor, nggak ada leader. Saya menjalankan di Indonesia ini ya setiap hari. Setiap hari. Beneran setiap hari. Pemikiran saya gini,